Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita bakal bedah tuntas bab 2 dari buku Ethan Mollick, The Unicorn's Shadow. Judulnya Ideas, Searching for a Light Bulb. Nah, misi kita kali ini spesifik banget nih buat Anda. Kita mau bongkar total mitos soal momen bola lampu itu loh. Ide cemerlang yang katanya datang tiba-tiba gitu ya. Betul. Dan sebagai gantinya, kita akan gali cara-cara yang didukung sains untuk benar-benar mencari dan menguji ide startup. Jadi kalau Anda pernah mikir, kayaknya saya bukan orang kreatif deh, atau mungkin masih nunggu satu ide sempurna turun dari langit, nah ini pas banget buat Anda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Banyak banget orang, mungkin termasuk Anda juga, yang ngerasa kalau kreativitas itu kayak bakat magis gitu. Betul, antara kamu punya atau ya udah nggak punya. Nah, itu dia. Tapi buku ini langsung seret mematahkan anggapan itu kan? Betul sekali. Dan ini pergeseran pola pikir pertama yang paling penting. Riset yang dikutip Mollick itu nunjukin sesuatu yang jujur cukup mengejutkan. Apa tuh? Variasi tingkat kreativitas dalam diri kita dari hari ke hari itu ternyata lebih besar daripada perbedaan tingkat kreativitas antara kita dengan orang lain. Tunggu. Maksudnya gimana tuh? Artinya gini, melabeli diri sendiri kreatif atau nggak kreatif itu hampir nggak ada gunanya. Pertanyaan yang lebih penting itu, gimana caranya saya bisa memaksimalkan kreativitas saya hari ini? Oh, jadi ini lebih tentang menciptakan kondisi yang pas, bukan soal punya bakat atau enggak. Kayak atlet gitu ya, yang nyiapin badannya sebelum tanding, kita juga bisa nyiapin otak kita. Tepat. Dan cara-caranya tuh kadang praktis banget dan di luar dugaan. Yang pertama, dan ini yang paling sering diremehin, tidur yang cukup. Klasik. Klasik, tapi risetnya jelas banget. Orang yang kurang tidur itu bukan cuma menghasilkan ide yang kualitasnya lebih jelek. Terus? Parahnya lagi, kemampuan mereka buat menilai mana ide yang bagus dan mana yang jelek itu anjlok. Mereka jadi lebih impulsif buat ngejar ide-ide buruk mereka sendiri. Itu. Wah, itu ngeri sekaligus ngejelasin banyak hal sih. Saya jadi ingat semua ide brilian yang muncul jam 2 pagi pas kurang tidur. Besok paginya rasanya konyol banget. Nah, Jadi kurang tidur itu bikin kita punya ide jelek, tapi sekaligus bikin kita pede banget sama ide jelek itu. Resep bencana ya. persis. Buku ini bahkan nambahin, kalaupun nggak bisa tidur malam penuh, tidur siang sekitar 75 menit, itu efek pemulihannya bisa hampir sama kuatnya. Oke, dicatat. Selain tidur, Selain istirahat, ada juga stimulan. Secangkir kopi atau teh kafein itu terbukti secara konsisten ningkatin daya ingat, kreativitas, dan pembelajaran. oke. Terakhir itu mood. Suasana hati yang positif, yang semangat, itu terbukti menghasilkan ide-ide paling orisinal. Tapi ada catatannya nih. Apa tuh catatannya? Pas waktunya ngevaluasi ide-ide itu, justru lebih bagus kalau kita ganti mood jadi sedikit lebih serius dan kritis. Jadi beda fase, beda mood optimalnya. Menarik, jadi cukup tidur, sedikit kafein, moodnya pas, itu fondasinya. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang kayaknya udah jadi standar di mana-mana. Brainstorming kelompok. Ya. Kita semua pernah kan? Kumpul di ruangan, lempar ide sebanyak-banyaknya. Tapi buku ini kayaknya punya pandangan lain ya. Emang bener risetnya bilang itu nggak efektif? Ini salah satu mitos terbesar. Risetnya itu konsisten banget nunjukin kalau kelompok yang langsung brainstorming bareng-bareng justru menghasilkan ide yang kualitas dan kuantitasnya lebih rendah. Loh kok bisa? Dibandingkan kalau tiap anggota kerja sendiri dulu ya. Alasannya ada beberapa. Pertama, ada yang namanya production blocking. Kamu terlalu sibuk dengerin orang lain sampai lupa sama ide kamu sendiri. Oh, masuk akal. Kedua, ada rasa takut dihakimi. Jadi kita nahan ide-ide yang aneh atau kedengaran bodoh. Ketiga, ada kecenderungan buat setuju aja sama ide pertama yang kedengaran lumayan bagus. Jadi solusinya bukan berarti kita nggak boleh diskusi sama sekali kan? Terus gimana cara yang benar? Cara yang paling ampuh itu pendekatan hibrida. Mulai sendiri-sendiri dulu, kasih waktu misal sepertiga sesi di awal buat tiap orang nulis idenya masing-masing dalam diem. Oke. Atau pakai teknik namanya brainwriting. Tiap orang nulis 1-2 ide di kertas, terus kertasnya diputer ke orang di sebelahnya. Orang berikutnya baca ide itu dan nambahin ide baru. Oh, jadi inspirasinya nyambung terus tapi nggak saling ganggu. Betul! Baru deh setelah semua orang punya waktu mikir sendiri, ide-ide itu dikumpulin dan didiskusikan bareng. Kombinasi ini yang hasilnya paling maksimal. Itu masuk akal banget.
Kasih ruang buat mikir dulu sebelum dilempar ke forum. Nah, ada satu lagi nih temuan riset yang rasanya paling aneh dan kontroversial. Soal alkohol. Ah, iya. Ini perlu kita bahas hati-hati nih. Gimana itu ceritanya? Ada studi di mana partisipan yang sedikit mabuk, dan kata kuncinya di sini sedikit ya, ternyata menghasilkan lebih banyak ide kreatif. Masa sih? Dan lebih sering ngalamin momen aha. Yang lebih gila lagi, ide-ide mereka dinilai lebih berkualitas sama juri yang sadar. Wow. Jadi, apakah ini artinya startup harus punya bar di kantor gitu? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, jawabannya jelas. Enggak. Ini lebih ke wawasan tentang cara kerja otak gimana, sedikit penurunan hambatan kognitif bisa memicu koneksi baru. Bukan resep buat budaya perusahaan. Oke. Faktanya, riset lain yang dikutip Molik nunjukin sebaliknya. Perusahaan yang budayanya berpusat pada alkohol justru lebih cenderung terlibat penipuan dan perilaku nggak etis. Jadi, anggap ini fakta ilmiah menarik aja, bukan saran praktis. Poin yang penting banget. Oke, jadi anggaplah kita udah nyiapin tanah yang subur. Kita cukup istirahat, moodnya pas, tahu cara kolaborasi yang benar, tapi benih idenya sendiri datang dari mana? Buku ini kan bilang, jangan nunggu, tapi aktif mengubah cara pandang kita. Ada 4 kerangka berpikir katanya. Betul. Kerangka pertama itu effectuation, atau gampangnya, mulai dari apa yang kamu punya. Maksudnya? Ini ngelawan intuisi umum. Banyak orang kan mikirnya langkah pertama itu riset pasar, cari tren yang lagi panas. Riset nunjukin pendekatan itu justru sering gagal. Oh ya? Sebaliknya, pengusaha sukses yang diteliti Profesor Sarah Sarasvati itu justru pakai penalaran efektual. Mereka nggak mulai dari tujuan akhir, tapi dari sarana yang ada di tangan mereka. Jadi, bukan nanya apa ide miliaran dolar berikutnya, tapi lebih ke dengan apa yang saya punya sekarang, apa yang bisa saya ciptain. Tepat. Kamu tanya ke diri sendiri 3 hal. 1, siapa saya? Apa keahlian unik saya? 2, apa yang saya ketahui? Pengalaman kerja, skill, pengetahuan saya apa? Dan 3, siapa yang saya kenal? Jaringan saya siapa aja? Oke. Ini disebut prinsip burung di tangan. Jangan nunggu ide sempurna, tapi cari ide terbaik yang cuma kamu yang bisa eksekusi sekarang. Contohnya Palmer Luckey, pendiri Oculus VR. Dia mulai bukan karena pasar VR lagi tren, malah sebaliknya. Terus kenapa dia mulai? Karena dia jawab 3 pertanyaan tadi. Dia itu jenius teknis otodidak, dia tahu cara ngerakit headset VR murah yang orang lain nggak tahu. Dan dia kenal komunitas penghobi VR online. Dia bikin sesuatu buat dirinya dan teman-temannya, ternyata itu yang dibutuhin jutaan orang. Itu mengubah segalanya sih. Jadi, ide terbaik mungkin udah ada di CV kita, di daftar kontak kita, atau hobi aneh kita. Oke, kerangka kedua ini yang menurut saya paling gila. Bermain dengan batasan constraints. Hahaha, ya. Masa sih ngasih saya lebih sedikit pilihan, malah bikin saya lebih kreatif? Rasanya salah banget. Gimana itu bisa terjadi? Ini emang sangat kontraintuitif. Ada 2 cara mainin batasan. Yang pertama, menghilangkan batasan. Bayangin kamu punya duit tak terbatas. Ada masalah, misal, layar iPhone pecah. Solusi idealnya apa? Mungkin ada fan mewah dateng, ngasih iPhone pengganti yang datanya udah pulih semua, sementara teknisi benerin yang lama di tempat. Nah, dari ide liar itu, kamu bisa kerja mundur ke solusi yang lebih realistis, kayak layanan perbaikan di tempat. Oke, itu pendekatan bermimpi besar. Tapi gimana dengan menambahkan batasan? Nah, ini yang paling aneh tapi nyata. Batasan itu maksa otak kita keluar dari jalur berpikir yang biasa. Molik ngutip studi di mana peserta disuruh desain mainan. Kelompok pertama, Kelompok kedua? kelompok kedua dikasih 5 balok aneh secara acak dan wajib pakai kelimanya. Hasilnya, desain dari kelompok yang dibatasi itu dinilai jauh lebih kreatif dan inovatif. Wow. Batasan kayak budget cuma 1 juta atau harus pakai 3 bahan ini, itu bukan penghalang, tapi justru pemicu kreativitas. Jadi kalau lagi buntu, coba kasih diri sendiri aturan yang aneh. Menarik banget. Kerangka ketiga kedengeran lebih biasa. Abduction, jadi detektif. Maksudnya kita harus keluar dan ngobrol sama pelanggan? Benar, tapi ini lebih dari sekedar survei atau nanya, kamu mau beli produk ini nggak? Pertanyaan yang jawabannya hampir selalu bohong. Haha, iya juga.
Abduction itu tentang observasi tajam buat nyari kejutan. Kamu cari kontradiksi antara apa yang orang bilang dan apa yang mereka lakuin. Atau kamu cari workaround, solusi darurat aneh yang mereka ciptain sendiri. Workaround ya? Contohnya gimana? Misal, ide awalmu itu bimbel buat atlet mahasiswa. Kamu bisa aja nanya, mau ikut bimbel nggak? Mereka mungkin bilang iya, tapi pendekatan detektifnya itu kamu ikutin mereka. Observasi langsung. Ya, mungkin kamu nemuin kejutan. Masalahnya bukan mereka nggak ngerti pelajaran, tapi jadwal kuliah kaku sering bentrok sama jadwal tanding. Kamu lihat mereka coba belajar di bus tim. Nah, masalah sebenarnya kan fleksibilitas. Oh, jadi idenya bisa berubah. Betul, dari bimbel jadi platform kursus online asinkron buat tim olahraga yang sering berpergian. Kamu nemuin masalah yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, soal menciptakan serendipity. Ini soal momen aha di kamar mandi itu kan. Emang itu cuma untung-untungan. Buku ini bilang momen aha itu bukan keajaiban, tapi hasil dari persiapan. Otakmu itu tiba-tiba nyambungin 2 titik. Tapi biar itu terjadi, kamu harus masukin titik-titik itu ke otakmu dulu. Caranya? Dengan melakukan scanning terus-menerus, aktif menyerap informasi dari berbagai bidang, bukan cuma dari industrimu. Jadi sengaja mengotori pikiran kita dengan macam-macam info gitu ya? Tepat. Ikutin ahli biologi, sejarawan di media sosial, baca jurnal dari bidang lain. Dan yang paling penting, kayak Bill Gates atau Richard Branson, bikin catatan, tulis fakta-fakta menarik. Nanti, pas kamu lagi santai, otakmu akan kerja di latar belakang dan nemuin koneksi-koneksi itu. Kamu menciptakan keberuntunganmu sendiri. Oke, katakanlah salah satu dari 4 kerangka ini berhasil. Kita punya satu ide yang bikin kita semangat banget. Nah, disinilah mitos berikutnya muncul kan? Betul. Godaan buat merahasiakannya, dikunci di berangkas, dibangun diam-diam. Tapi buku ini bilang itu justru langkah yang salah. Benar sekali. Ini pergeseran pola pikir kedua yang krusial. Perlakukan ide kamu bukan kayak bayi yang harus dilindungi, tapi kayak hipotesis yang harus diuji secara brutal. Diuji secara brutal, Maulik ngutip studi keren banget dari Italia. Mereka bagi 116 startup jadi 2 kelompok. Setengahnya diajarin metode ilmiah yang ketat. Gimana ubah asumsi jadi hipotesis yang bisa diuji. Dan hasilnya? Mencengangkan. Kelompok yang bertindak kayak ilmuwan kinerjanya jauh lebih unggul. Mereka lebih sering pivot atau ubah arah berdasarkan data. Dan akhirnya pendapatan mereka secara signifikan lebih tinggi. Jadi menjalankan startup seperti eksperimen sains itu beneran berhasil ya? Buktinya jelas. Itu kan inti dari metode Lean Star. Bikin hipotesis, bangun MVP, uji ke pelanggan, terus putusin, lanjut atau pivot. Tapi saya juga pernah dengar kritik, katanya metode ini bisa bikin startup jadi terlalu fokus ke perbaikan kecil dan takut ambil lompatan besar. Buku ini bahas itu nggak? Itu poin yang penting banget, dan ya buku ini membahasnya. Kelemahan Lean Startup itu kalau kita terlalu dengerin pelanggan di tahap awal, kita bisa jadi malah membunuh ide yang revolusioner. Karena mereka belum kebayang gitu ya. Betul. Sesuatu yang benar-benar baru seringkali awalnya nggak disukai. Kayak kutipan Henry Ford. Kalau saya tanya orang maunya apa, mereka akan jawab kuda yang lebih cepat. Jadi gimana caranya imbangin ya? Antara dengerin data sama punya visi, kuncinya adalah menerapkan proses ilmiah yang lebih disiplin. Langkah pertama, temukan asumsi kunci kamu. Tanya ke diri sendiri, apa 1-2 hal paling berisiko yang harus benar biar bisnis ini berhasil? Langkah kedua, dan ini yang paling penting, ubah asumsi itu jadi hipotesis yang bisa diuji dan bisa disanggah. Ini kesalahan paling umum. Contoh hipotesis yang jelek gimana? Yang jelek itu, orang akan suka produk kami. Itu nggak bisa diukur dan nggak bisa dibuktiin salah. Lalu yang bagus kayak apa? Yang bagus itu spesifik banget. Contoh, kami percaya 40% dari pengguna yang coba prototip kami akan setuju pre-order dengan deposit 100.000. Oh, ada angkanya yang jelas. Nah, ada ambang batasnya, 40%. Kalau ternyata cuma 10% yang mau, hipotesis kamu salah. Nggak ada ruang buat ego. Datanya jelas. Dari situ kita lanjut ke langkah ketiga. Jalanin eksperimen mulai dari yang paling murah. Dan langkah keempat, berdasarkan data, kita mutusin buat pivot atau enggak. Jadi pivot itu bukan tanda gagal ya. Justru sebaliknya. Dalam kerangka ilmiah, pivot itu tanda pembelajaran. Artinya kamu cukup pinter buat sadar hipotesis awalmu salah dan cukup berani buat ubah arah berdasarkan bukti sebelum kehabisan waktu dan uang.
Kegagalan yang sebenarnya itu kalau kita terus-terusan ngejalanin ide yang salah karena nggak pernah mau nguji ya. Tepat sekali. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum nih ya, kayaknya ada 3 pergeseran pola pikir besar. Pertama, berhenti nunggu ilham dan mulai ngerawat otak kita kayak atlet. Dengan istirahat, kondisi yang tepat, dan latihan. Kedua, lupakan nyari ide di luar sana. Ide terbaik seringkali ada di 3 hal yang udah kita punya. Siapa kita, apa yang kita tahu, dan siapa yang kita kenal. Betul. Dan yang ketiga, perlakukan ide kita bukan kayak harta karun, tapi kayak hipotesis sains yang harus disiksa dengan data dan eksperimen tanpa ampun. Dan yang menarik di sini adalah, kerangka berpikir ini sebenarnya nggak cuma buat pendiri startup loh. Ini toolkit yang kuat banget buat mecahin masalah apapun dalam hidup. Oh, bisa dipakai di mana aja ya? Bisa. Hadapi tantangan mulai dengan apa yang kamu punya, coba tambah batasan aneh, amati dunia sekitar kayak detektif, dan yang terpenting, uji asumsimu dalam skala kecil sebelum mempertaruhkan segalanya. Benar sekali. Dan untuk menutup pembahasan kita, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan. Buku ini kan bilang, hal-hal baru yang inovatif seringkali awalnya nggak disukai pelanggan. Iya, itu dilema yang menarik. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau Anda lagi nguji ide yang benar-benar terobosan dan umpan balik awalnya negatif, gimana cara Anda bedain antara ide yang emang jelek dengan ide cemerlang yang orang lain belum siap nerimanya? Kapan saatnya Anda harus pisat dan kapan Anda harus bertahan?